saja Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kerinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di perjalanan Halo Kota Batik. Untuk segmen kali ini ada talk show layanan publik. Dan Anda kawan boleh bergabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya, untuk ikutan ajang talk show ini, gelar wicara siang hari ini. Dan tema kita pada siang hari ini luar biasa karena bicara tentang bagaimana sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan. Dalam hal ini adalah Dindakop UKM, dan juga sebenarnya kita juga ngundang dari DLH, tapi kayaknya ini masih ada agenda ya. Jadi beralangan hadir, mohon izin untuk yang dari Dindakop ini diwakilkan oleh Bu Fitri ya. Woi. Dan ya, kita ngobrolin tentang planet versus plastik. Wah, judulnya ngeri ya, planet versus plastik. Wah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya, apa sih yang mau kita obrolkan? Nah, tapi sebelum ke obrolan yang lebih serius, saya mau menyapa dulu nih narasumber yang sudah hadir di studio kita. Kita sapa bareng-bareng ya. Ada Bu Fitri ya. Selamat siang Ibu. Mana ya mic-nya? Selamat siang. Selamat siang Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Saya sering dengar suara Ibu. Kalau pas diwawancara sama, terutama biasanya Mbak Tri kayaknya. Iya, Mbak Tri, Iya kan? Mbak Ella, iya. Harga cabe, Iya. harga cabe, berak keriting, terus harga apalagi pokoknya serba harga itu. Iya. Wah, Barang kebutuhan pokok masyarakat. Kepok mas itu ya. Kepok mas, betul. Itu setiap hari selalu update Bu. Nggih, betul. Setiap hari kita melakukan pemantauan harga di 3 pasar. Di 3 pasar. Iya. Oh, mana aja Bu? Pasar Grogolan, Pasar Banyurip, dan Pasar Sorogenen. Oh, Iya. Poncol nggak masuk? Enggak. Oh, kalau saya sih rumahnya dekat Grogolan Bu. Nggih. Kalau jenengan lagi pantau di Grogolan, ya sesekali mampir lah Bu. Iya. Siap. Oke, kabar sehat Bu ya? Alhamdulillah. Untuk siang hari ini ya. Nah, ngapunten nih, harus meminta waktunya sebentar ini Bu. Ya nggak sebentar sih, 1 jam ya lumayan ya Bu ya. Iya, lumayan. Kita mau ngobrol seputar ini nih sebenarnya, masalah plastik, sampah plastik di Pekalongan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya Kota Pekalongan itu karena kota ya, kulturnya ya seperti itu, kultur industrial, dan tentu efeknya adalah masyarakatnya lebih konsumtif dibandingkan masyarakat pedesaan. Katakanlah misalkan kalau di pedesaan itu bungkus-bungkus makanan itu masih menggunakan daun dan lain sebagainya. Kalau masih betul. ada. Nah, ini dia. Nah, makanya, dan satu yang paling sering banyak plastik itu sering digunakan dan sering dipakai itu oleh pedagang di pasar. Nah, sejauh ini ada nggak sih Bu upaya untuk katakanlah mengurangi penggunaan sampah? Itu penggunaan plastik, bukan sampah ya. Iya. Jadi kita sudah melakukan upaya untuk mensosialisasi dan mengedukasi para pedagang dan pembeli di pasar dengan memasang spanduk untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi ya kita mengedukasi baik pedagangnya maupun pembelinya. Kadang kita sudah menyampaikan kepada pedagang, Pak, Bu, kalau pembelinya bawa kantong belanja, Bapak Ibu udah nggak usah ngasih plastik gitu. Iya, Tapi betul. kadang ada yang para pedagang itu nggak mantep kalau nggak ngasih plastik sendiri gitu. Nah Gitu. itu terus kita edukasi tentang bahayanya atau kondisi sekarang itu yang timbulan sampah terutama di Kota Pekalongan yang sudah TPA-nya sudah hampir ini nggih overload sudah overload sebetulnya, dan tentang bahaya sampah plastik itu sendiri gitu. Dan semoga dengan upaya-upaya itu para pedagang bisa
mengikuti untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Dan Oke. untuk masyarakat ini sebetulnya juga beberapa itu sudah teredukasi ya. Jadi ada beberapa masyarakat itu kalau ke pasar sudah menggunakan kantong belanja dari rumah, Sendiri gitu ya. sudah membawa kantong belanja dari rumah atau membawa kantong belanja yang digunakan ulang gitu, nggih. Tapi itu tradisi lama loh Bu. Iya. Bawa tas sendiri Iya ibu-ibu. betul. Sekarang Yang zaman dulu pakai itu iya ya, kan? apa itu? Tas Yang keranjang keranjang itu anyam itu ya, ya, ya betul. ada juga yang tas-tas model Plastik apa yang sih itu ya, ya. yang kayak kain tapi dari plastik Kain. itu. Iya Nah, betul ada ya. itu. Saya masih ingat ibu saya itu kalau belanja dulu Iya. berarti tahun 80-an itu selalu bawa tas sendiri. Mm-mm. Jarang istilahnya apa ya, tangan kosong, Iya. cuman bawa dompet, setelah Iya. itu bawa pulang itu banyak plastik Iya gitu. betul. Nah berarti kalau begitu maju zaman dulu dong. Malah ini ya lebih peduli Iya. lingkungan orang-orang zaman dulu. Iya kan? gitu. Apa karena kita mengalami kemunduran atau kemajuan nih kalau kayak gini nih? Heeh. Ya semoga dengan edukasi yang masif yang dilakukan baik pemerintah maupun komunitas peduli lingkungan gitu, harapannya masyarakat meningkat kesadarannya untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai gitu. Oke. Nah ini nih kita tunggu deh kesadaran. Nah lagi-lagi kesadaran ya Bu ya. Oke. Kalaupun Dindakop UKM udah sering bikin sosialisasi, bahkan pendekatan ke masyarakat secara door to door atau secara personal, kalau kesadarannya nggak muncul ya juga susah Bu. Terus gimana sih caranya nyadarin orang supaya yuk kita mulai kurangi penggunaan plastik gitu loh? Terutama kalau di ini ya pusat perbelanjaan dan toko swalayan ini sudah ada kebijakan tentang kantong plastik tidak gratis atau KPTG. Oh iya, Jadi di pusat perbelanjaan maupun toko swalayan ini sudah tidak menyediakan kantong plastik yang gratis ya. Jadi yang disediakan berbayar, itu pun kantong belanja tersebut itu sifatnya biodegradable atau bisa terurai oleh mikroorganisme atau bakteri ya. Jadi atau juga menyediakan kantong belanja yang dari paper bag atau tas punbon yang dapat digunakan kembali. Dan harganya itu dijual dengan harga yang wajar gitu. Jadi tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi terjangkau oleh masyarakat. Kemudian juga kasir ini setiap akan mengemas barang belanjaan kita pasti akan ditanya, bawa kantong belanja nggak Bu dari rumah gitu. Bener, saya sering ditanya tuh Bu, ditanya pakai plastik nggak Pak? Oh nggak usah. Iya, atau kalau barang belanjaan kita sedikit biasanya kasir akan Bu ini nggak usah di kantong ya, udah nggak usah di kantong plastik ya gitu. Biasanya seperti itu. Oh sudah mulai ada kebijakan itu ya? Iya betul. Oh keren juga nih, karena apa ya di beberapa daerah, katakanlah saya pernah beberapa waktu lalu main ke Jepara. Di Jepara itu sudah nggak ada ditanya Pak pakai plastik apa enggak. Pokoknya masuk ke minimarket ya otomatis Anda tidak akan pernah mendapatkan plastik. Jadi pas saya tuh kecelek pada waktu itu malam-malam, waduh ini malam-malam lapar pingin jajan gitu kan. Oke deh Jepara kan sepi ya jalannya ya. Terus saya oke deh mampirlah ke minimarket, terus kemudian beli barang banyak banget. Ternyata nggak dikasih plastik, bener nggak disediain, cuman mereka menyediakan tas dan itu harus beli. Iya betul. Nah itu lumayan saya respect sih dengan cara seperti keren ini sudah mulai ada upaya serius untuk mengurangi sampah. Nah kalau kita sudah seberani itukah atau gimana Bu? Belum ya? Kalau untuk regulasi ini sebetulnya kewenangan DLH aja. Oh iya. Kalau untuk terkait pembatasan dan pengurangan sampah, timbulan sampah ini kewenangan DLH untuk membuat regulasi atau payung hukumnya. Tapi dari sisi kita itu kita khususnya untuk pusat perbelanjaan dan toko swalayan ini
setelah menerapkan kebijakan KPTG tersebut, kantong plastik tidak gratis tersebut. Dan harapannya sih hal tersebut dapat mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya untuk melakukan upaya pengurangan kantong plastik gitu, Nje. Oh, gitu ya. Dan untuk kegiatan-kegiatan di Dinakop sendiri ini juga untuk event-event itu sudah seperti pasar murah kemarin ya, yang dalam rangka HBKN Idul Fitri 2024 itu di flyer juga sudah kita tuliskan gitu, dihimbau untuk membawa kantong belanja dari rumah sendiri, gitu. ya. Kemudian juga untuk tamu undangan kemarin kita juga memberikan kantong belanja ramah lingkungan yang bisa digunakan kembali untuk tamu undangan. Jadi kita juga berperan aktif juga untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan untuk pengurangan kantong plastik, pengurangan penggunaan kantong plastik. Gitu. Oke, nah itu kalau di minimarket atau di event-event Bu ya. Nah, gimana dengan yang di pasar Bu? Kan pasar ini hampir bisa dikatakan kurang terkontrol. Itu gimana cara kontrolnya Bu? Ya seperti selama ini kita baru ini nggih edukasi, kemudian memasang spanduk gitu. Kalau di pasar memang ya itu, kalau ketemunya pedagang dan pembeli yang sudah sadar gitu, biasanya juga sama para pedagang ini menanyakan, Bu, ngastok kantong boten gitu biasanya juga seperti itu. Atau kalau pembelinya juga yang sudah sadar, Pak nggak usah diplastiki, saya bawa kantong sendiri gitu, biasanya seperti itu, Nje. Atau gini Bu, saya punya ide sih. Ini ide aja sih, usul. Perlu nggak Bu dikasih penghargaan pedagang pasar yang tidak menggunakan kantong plastik? Wah, terus kemudian dikasih penghargaan, dikasih panggung tersendiri gitu di acara yang gede itu, pasti itu akan sedikit memberikan stimulan untuk masyarakat tuh. Ide bagus itu. Iya, jadi kan nanti kan bisa itu dikontrol, artinya mungkin di setiap pasar kan punya mantri pasar Bu ya. Iya, betul. Nah, mantri pasar itu fungsinya untuk mengontrol itu, bener nggak siapa nih yang nggak pakai kantong plastik di sini. Betul. Itu kayaknya seru tuh. Bisa. Bisa dicoba. Jadi tuh. ini ya lomba pasar tanpa plastik gitu. Atau langsung ke los yang paling bersih. Wah, itu dalam satu pasar itu dibikin lombanya itu los siapa yang paling bersih atau toko siapa yang paling bersih nggak ada plastiknya. Wah, seru tuh. Seru ya. Seru. Itu. Tapi ya semoga aja sih itu bisa terrealisasi. Artinya bukan lombanya ya, tapi lebih ke masyarakatnya sebenarnya. Lebih ke ini membiasakan perilaku yang ramah lingkungan gitu. Betul. Ya, saya sendiri kalau di event itu kadang-kala agak susah juga ya, kalau event-event yang bukan dikelola oleh atau diadakan oleh pemerintah kota, yang katakanlah event-event yang diselenggarakan oleh swasta gitu, seringkali saya berusaha menemukan tempat sampah itu agak susah loh Bu. Kayak kemarin itu waktu di pasar malam di alun-alun itu, wah ini tong sampah sebelah mana mau buang plastik itu. Saya memang membiasakan diri untuk seperti itu dengan anak-anak. Bahkan kalau anak-anak itu punya sampah itu, ketika itu bungkus permen, nggak boleh saya buang, saya larang dia buang sembarangan. Kantongin dulu. Nanti cari tempat sampah, baru kalau sudah nemu tempat sampah kita buang. Betul. Kalau kita nggak nemu di jalan, ya udah di rumah. Iya, pembiasaan diri, ya Gitu. peduli lingkungan, ya betul. Oke, nah nanti juga ini Bu, kita akan terhubung dengan Pak Budi juga nih. Nanti kita akan tanya-tanya juga seperti apa sih sebenarnya pengelolaan sampah plastik di Kota Pekalongan ini, kaitannya dengan kebijakan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, karena kita berharap ya Pekalongan itu bukan bebas menyampah ya, tapi terbebas dari sampah. Iya betul. Dan saya punya satu cerita nih Bu, dari Bali. Wah ini keren banget. Waktu saya ke Bali itu saya sempat nanya-nanya ke masyarakat Bali di sana.
bagaimana cara mereka membersihkan Bali dari sampah plastik. Menarik, ternyata kalau di Bali itu plastik itu selalu digunakan untuk acara-acara upacara agama Hindu di pura-pura. Dan setiap hari itu selalu ada upacara di setiap pura. Iya, betul. Nah, dan itu nggak cuma satu kelompok, berkloter-kloter. Betul. Nah, akhirnya tumpukan sampah ini mengganggu pura. Dan hasil dari itu kemudian bagaimana masyarakat Bali itu mulai memikirkan gimana caranya supaya sampah itu terutama plastik itu tidak mengganggu pandangan. Akhirnya dibikinlah kebijakan baru. Pokoknya dilarang menggunakan plastik. Begitu masuk pura, begitu masuk pasar dan mana-mana itu dilarang menggunakan plastik. Makanya kalau belanja di Bali kita harus siap-siap tas sendiri. Betul. Kalau yang upacara di pura-pura harus menyiapkan perangkat yang dari bambu atau dari pelepah itu yang bisa terurai. Keren ya, balik lagi ke zaman dulu itu. Saya melihat ini keren banget. Jadi saya kadang-kadang berpikir bisa nggak ya itu diterapkan di Pekalongan, tapi ini pertanyaannya untuk DLH nanti. Oke. Iya, orang zaman dulu pun kalau arisan gitu kan pakainya ini ya, minumannya pakai cangkir gitu ya, nggak menghasilkan plastik gitu. Kalau sekarang lebih praktis kayak minuman kemasan. Iya, itu dia itu ya. Nah, kita coba akan hubungi Pak Budi. Oh, sudah standby katanya Pak Budi ya. Oke, kita sapa saja langsung Pak Budi. Halo, assalamualaikum. Kenapa bunyi tut gitu? Oke, sembari menunggu koneksi bersama Pak Budi ya, kita akan ini dulu deh. Kita ikuti dulu beberapa informasi penting lainnya yang juga patut untuk Anda simak di sini di Perjalanan Talk Show Layanan Publik untuk kesempatan siang ini. Nah, ini berbicara tentang sampah juga sih ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Kaya tercemar limbah pabrikku pok yo. Wah, ojo asal berasumsi lek. Nek masalah limbah kuwi kudune diuji lab kesik. Diuji lab ke? Iya, saiki kan DLH Kota Pekalongan wis buka layanan laboratorium lingkungan hidup. Manajemen Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan kini telah menetapkan sistem manajemen mutu yang mengacu pada SNI ISO IEC 17025-2017 guna memberikan jaminan terhadap mutu pengujian dan memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan hasil yang akurat dan valid serta tepat waktu dalam lingkup kegiatan pengujiannya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, bisa Anda tanyakan di 0285 437 609 atau WhatsApp 0823 1496 3900 dan juga bisa datang langsung ke kantor DLH Kota Pekalongan, Jalan Tentara Pelajar nomor 1. Pelayanan Laboratorium DLH Kota Pekalongan, profesional, akurat, solid, terpercaya, dan independen. Si apa kowe, Mat? Lagi ya sih weruh dhewe, si masang spanduk. Masang spanduk kuwi wis ana ijine durung. Tak kandhani ya. Masang spanduk kuwi ora angger masang othok. Ana aturane juga. Ora dipaku ning wit-witan kaya kuwi ra. Semono uga masang reklame. Ya ana aturane, ana ijine barang. Oh, kok kuwi ha? Yo, bener lur. Sesuai peraturan daerah Kota Pekalongan nomor 2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan reklame, orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan reklame dan media informasi wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame. Masa berlaku izin reklame yang bersifat tetap dengan jangka waktu 1 tahun dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi Helpdesk di nomor 0857 1301 2755 atau Anda bisa akses website dan media sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan membuka pendaftaran calon peserta pelatihan tahun anggaran 2024. Pelatihan kerja kewirausahaan tingkat kelurahan diantaranya pelatihan kuliner, roti, kue, dan boga, pelatihan kerajinan atau craft, pelatihan kemasan desain produk. Pelatihan kerja di BLK, dana DBH CHT diantaranya pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan roti kue, pelatihan servis AC, pelatihan servis kendaraan ringan, pelatihan las, dan pelatihan tata boga. Pelatihan kerja di BLK dana APBN diantaranya pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan las, pelatihan teknisi instalasi listrik industri, pelatihan teknisi pemeliharaan dan perbaikan AC, pelatihan teknisi perawatan AC, pelatihan practical office advance, pelatihan pengelola administrasi perkantoran, pelatihan mekanik dan setir mobil, pelatihan desain grafis, pelatihan menjahit pakaian, pelatihan menggambar model 3D dengan AutoCAD, pelatihan servis sepeda motor injeksi, dan pelatihan housekeeping. Untuk informasi lebih lengkap, datang langsung ke kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Jalan Majapahit nomor 14, Podosugih, Kota Pekalongan. Atau kunjungi akun media sosial Dinprinaker Kota Pekalongan di Instagram @dinprinaker_Kota Pekalongan atau @blk Kota Pekalongan, atau bisa melalui website di https://dinprinnaker.pekalongankota.go.id. Melalui pelatihan kerja, kita wujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang terampil, produktif, dan kompeten. FM 91,2 Radio Kota Bati. Radio Kota Bati. Saja Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Bati. Ya, masih Anda ikuti talk show layanan publik bersama saya Ribut Awandi dan juga kawan-kawan dari Dindakop UKM Kota Pekalongan ya. Dan pastinya ini kita sudah terhubung juga dengan Pak Budi dari Dinas Lingkungan Hidup. Baik, kita sapa saja langsung untuk siang kali ini. Halo, Assalamualaikum Pak Budi. Halo, waalaikumsalam Pak Ribut, selamat siang. Waduh, kalau disapa Pak itu berasa tua banget Pak. Mas ada ya? Iya, gitu. Oke, Mas, dong. ya. Gimana? Iya, Mas ya. Pak Budi, sehat ya? Iya. Alhamdulillah sehat Mas ya. Asik. Ini lagi ada agenda ceritanya. Nah, ini kita lagi persiapan ada nanti rapat tapi nanti ya, sebentar lagi. Oke. Jadi mohon maaf ini Pak, nganggu Ya. waktu sebentar ini. Ya agak lama sih sebenarnya, nggak sebentar juga. Kita Ya, dari ketemu nih ya. seru lagi nih kalau ketemu nih sebenarnya. Ini kita tadi sudah kita obrolkan tentang penggunaan plastik pembatasan penggunaan plastik di area-area ekonomi, area bisnis seperti di pasar ataupun minimarket. Tapi sebelum mengarah ke sana, sebenarnya sudah seberapa parah sih sebenarnya Pak kalau kita ngomong tentang produksi sampah di Kota Pekalongan ini? Ya, sebetulnya persoalan sampah di Kota Pekalongan kan selama ini kita itu kalau mengelola sampah itu konsepnya itu sebetulnya hanya ada dua kelompok kegiatan secara kebijakan dan regulasi. Satu itu namanya kelompok kegiatan yang melakukan namanya penanganan. Nah, yang kedua itu namanya kelompok kegiatan pengurangan. Jadi kalau penanganan itu intinya semuanya nanti berujung ke TPA. Sementara kalau pengurangan itu justru mencegah agar sesedikit mungkin sampah itu ke TPA. Nah itu hubungannya kalau semakin kuat kita melakukan pengurangan, artinya semakin sedikit sampah ke TPA. Sementara kalau semakin lemah kita di pengurangan, akhirnya semua sampah itu ke TPA lah. Kondisi kita dalam mengelola sampah itu kita masih titik beratnya itu di penanganan selama ini, sehingga sampah itu bisa dikatakan 90% lebih itu semuanya lari ke TPA. Nah, padahal TPA kita ini dibangun tahun 92, operasi mulai 94, jadi praktis sudah
digunakan selama 30 tahun dengan luas hanya sekitar 5,8 hektar. Nah, kondisinya sekarang TPA ini sudah bisa dikatakan mendekati akhir. Nah, ini yang sedang kita berpikir sepertinya kita akan memasuki fase yang tidak mudah di dalam mengelola sampah. Kenapa? Karena di saat infrastruktur pendukung utama kelompok kegiatan penanganan itu yang berujung ke TPA itu masih dominan, pada saat yang sama kemampuan berbagai infrastruktur untuk pengurangan sampah, tempat-tempat pengolahan itu masih terbatas. Jadi kondisinya seperti itu, Mas. Kalau mau lebih mudah itu gini, kalau TPA itu biasanya itu masuk ke dalam, sampai awal tahun dulu masih bisa masuk ke dalam sekitar 30 meter. Sekarang itu kalau membongkar sampah itu hanya di depan pintu saja. Jadi tampak bahwa TPA kita sudah mulai kedodoran. Begitu Mas Ibut ya. Separah itu ya. Nah, ya. Ini kalau seperti ini masyarakat kan nggak begitu tahu ini Pak soal Ya, TPA betul. ini. Nah, makanya kan ini perlu apa sih yang perlu dilakukan atau perlu membuat masyarakat supaya jadi sadar bahwa oh iya ya, sampah ini kalau menumpuk terus ya bahaya juga gitu loh Pak. Halo? Ya. Halo? Ya. Ya. Nah, ini Pak. Tadi kan ternyata kan kondisinya sangat separah itu, sebahaya itu. Iya, Nah, betul. Gimana Pak upaya supaya masyarakat jadi sadar bahwa perlu nih ada pengurangan gitu? Ya, ya tentu ini kenapa masalah ini berat? Memang salah satu sebabnya itu adalah karena sampah ini sepertinya belum dianggap masalah oleh masyarakat. Jadi masyarakat saya kira masih punya pandangan bahwa sampah ini dibuang dimanapun juga itu pada akhirnya akan dapat diambil oleh sistem penanganan, oleh petugas-petugas dan pada akhirnya bisa dibawa ke TPA. Menurut saya secara garis besar masyarakat menganggap persoalan sampah ini belum sampai pada persoalan yang serius gitu karena tidak mudah menjelaskan semua masyarakat itu. Jadi itu juga saya kira sedikit banyak berhubungan dengan masih sedikit kemampuan infrastruktur, kemampuan kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah secara keseluruhan. Jadi ini timbal balik itu. Nanti kalau kemampuan penanganan kita agak mentok saya kira, entah karena TPA betul, mungkin saya kira akan menjadi momentum bagi berkembangnya inisiatif-inisiatif kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurangan dan atau minimal itu penanganan sampah di level mereka masing-masing. Mungkin gitu Mas. Jadi ini ya PS kita semua bahwa di samping ancaman bahaya atau bencana banjir yang tenggelam yang katanya 2035. Iya. Mungkin bukan tidak mungkin kita akan sampai lebih dahulu sebelum 235 itu kaitannya dengan serius bencana atau darurat sampah. Dan kita sedang mempertimbangkan ini bulan-bulan ini kalau memang kapasitas itu memang sudah nggak mungkin lagi ya. Kita lagi mengkaji untuk menetapkan status darurat sampah karena dengan itu harapannya bisa membangun momentum bahwa semua pihak ini harus peduli untuk mengelola sampah. Siapa yang memproduksi sampah itu harus punya kontribusi untuk mengelola sampahnya masing-masing. Begitu Mas. Iya benar juga sih ya. Nah makanya perlu dibikin narasi juga nih Pak untuk sedikit memberikan intervensi ke masyarakat. Narasinya kan selama ini kan oke, air naik jadi rob. Nah sekarang juga kita perlu bicara sampah menggunung. Nah apakah kita mau rela mau mengubur kota ini dengan sampah gitu? Iya. Sedikit menakut-nakuti tapi kayaknya juga kan kalau orang zaman dulu kan selalu pakai mitos nih Pak untuk mengatasi segala masalah. Kalau katakan misalkan untuk menjaga kondisi laut, lingkungan laut supaya tetap lestari dan lain sebagainya kan dibikinlah mitos tentang misalkan nih dulu ya ada mitos tentang Dewi Lanjar dan lain sebagainya sehingga orang nggak sembarangan mau melakukan apapun itu kan sebagai salah satu cara untuk
melindungi ekosistem laut. Nah, sekarang Iya, iya. begitu mitosnya diudari terus kemudian masyarakat paling itu mitos jadi akhirnya ya kan. Nah, perlu nih Pak kayaknya bikin mitos baru Iya. tentang Ya kita sampah. sebetulnya perlu banyak saluran, perlu Mm-mm, banyak metode untuk menyampaikan ke betul. masyarakat tentang urgensi kita mengelola sampah Heeh. bertanggung jawab. Karena pada prinsipnya kita berharap sih sampah itu menjadi tanggung jawab dari semua produsen sampah itu ya. Nah, Pak, pernah nggak Pak istilahnya melakukan pendekatan, katakanlah misalkan masyarakat kita ini kan masyarakat religius lah, katakanlah seperti itu. Nah, ada nggak Pak upaya yang dilakukan oleh DLH untuk mendekati katakanlah tokoh-tokoh agama untuk membicarakan hal itu dan menyuarakan Ya, masalah sebetulnya sampah? yang kita namakan dengan kegiatan pengurangan sampah itu prinsipnya sebetulnya berbasis masyarakat. Jadi di 22 kelurahan itu dibentuk sebuah unit komunitas bersama yang dinamakan dengan TPS 3R, Pak. Tempat pengolahan sampah, bukan tempat pembuangan sampah, tempat pengolahan sampah untuk melakukan proses reuse, recycle, dan reduce itu. Nah, itu dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat, Pak, itu. Nah, dari 22 itu sebetulnya ada 4 yang menunjukkan kinerja yang bisa menjadi inspirasi atau model ke depan. Kenapa? Karena dari 22 tempat komunitas yang mengelola itu, dia bisa mengolah sampah, mengurangi dalam arti itu bisa sampai 70%. Jadi sampah yang masuk itu bisa diolah, kemudian yang dibawa ke TPA itu hanya sekitar 20-30%. Itu di 4 lokasi. Sementara yang di 18 lokasi memang kemampuan mengolah sampahnya itu masih terbatas, masih rata-rata ya sekitar 10%. Nah, tapi kita sudah punya model 4 ini yang bagus, yang bahkan bukan hanya mampu mengurangi, tapi sekaligus menjadi sumber daya ekonomi bagi mereka yang mengelola. Jadi ini semua dikelola secara oleh kelompok-kelompok swadaya, karena konsepnya memang seperti itu, oleh kelompok swadaya. Itu 4 lokasi itu di mana saja Pak? 22 lokasi ini ada di hampir 22 kelurahan, hanya 5 yang belum ada. Yang 4 yang saya katakan bagus itu ada di Banyurip, Kerapia, Nggogolan, dan juga Kertoharjo ya. Kertoharjo ya. Wah, kalau Kertoharjo masih lumayan inilah Pak. Iya. Karena lingkungannya memang masih cukup hijau. Berbeda dengan katakanlah di kawasan kayak misalkan Grogolan ini kan kawasan yang padat ini Bapak. Iya. Hanya memang komunitas yang sudah ada itu sebetulnya skalanya itu untuk menangani 400 KK. Jadi sebetulnya kita asumsikan kalau semua masyarakat itu bisa mengelola sampah melalui TPS 3R dan TPA tidak ada gitu ya. Maka kita masih harus menumbuhkan 256 TPS 3R itu Pak, Mas Ribut. Gitu Nah, kita yang tumbuh ini sekarang baru 22. Baru 22 ya. Ya masih ada 5 sisanya Pak ya. Jadi PR masih lumayan banyak. Satu banget. itu adalah menambah jumlahnya agar sebanding dengan produksi sampah. Yang kedua memang meningkatkan kapasitasnya, kemampuannya mengolah sampah itu. Pak, kalau misalkan di TPA sendiri itu kalau produksi sampah itu yang paling banyak yang organik atau anorganik Pak? Yang paling banyak? Ya, sebetulnya di Pekalongan ini produksi sampah sebetulnya secara nasional sama, tapi di Pekalongan lebih tinggi sedikit. Jadi Pekalongan itu sampah itu 62% sampai 64% itu organik Pak. Sementara yang sampah anorganik termasuk plastik itu hanya sekitar 36%. Plastik sendiri itu menempati sekitar 20%. Masih sedikit, masih hitungannya ya, tapi 20% pun kalau tambah-tambah terus ya bahaya juga sih. Ya, plastiknya sekitar 20%. Nah, sampah organik ini sebetulnya sampah yang sepanjang tidak
tercampur, artinya kalau sudah dilakukan pemilahan itu sampah yang gampang sekali terurai, Dan bisa yang dimanfaatkan gampang ya Pak ya. apa namanya Heeh. ngempos gitu ya, gampang Heeh, langsung berkurang gitu ya, menyatu. Iya. Tapi problem kita ini kan kita juga lemah di pemilahan. Jadi produsen sampah dari warga masyarakat itu sulit nampaknya untuk melakukan pemilahan dari awal. Jadi sampah masuk ke TPS, ke tempat-tempat pembuangan dibungkus plastik itu ya sudah tercampur aduk. Iya. Nah ini ngomongin soal pembungkus plastik itu tadi sudah kita obrolkan juga nih dengan Bu Fitri ya dari Iya. Dindakop UKM karena ternyata problemnya begitu Pak, di pasar-pasar juga masih menggunakan seperti itu. Nah kalau DLH sendiri sempat terjun nggak Pak ke pasar-pasar untuk memberikan edukasi ke pedagang barangkali? Iya, sebetulnya tidak hanya pasar, karena sampah apa namanya, ya pasar tentu tetap masuk ya, karena itu pusat aktivitas masyarakat. Tapi sebetulnya penyumbang sampah terbesar itu adalah rumah tangga. Rumah tangga di kita. malah ya? Ya, di individu. Tapi walaupun demikian, aktivitas di pasar yang begitu besar dan rata-rata apa namanya wadah yang digunakan itu plastik, tentu ikut menyumbang ya tidak kecil juga pada totalitas volume sampah anorganik yang ada. Nah, kalau apa namanya kita bisa sama-sama menghimbau, kita bisa terus mengedukasi warga untuk mulai mengurangi sampah, itu pasti akan memberi sumbangan yang tidak kecil juga bagi upaya penanganan sampah ke depan. Oke, Pak, ini saya ke WA terlebih dahulu nih Pak. Ada respon dari pendengar kita dari Rio di Tirto ini Bapak. Pak. Memberikan tanggapan bahwa sampah plastik memang sangat mencemari lingkungan, tapi sayangnya masih banyak sampah plastik yang ditemukan di alam. Gimana Pak? Ulangi Pak. Sampah plastik memang sangat mencemari lingkungan, tapi sayangnya masih banyak sampah plastik yang ditemukan di alam, baik itu sungai maupun laut. Bagaimana tanggapan narasumber? Gimana ulangi Pak? Nggak dengar saya. Nggak kecil. Oh, kurang dengar ya? Ini iya, nah ini baru dengar. Oke. Jadi sampah plastik itu bisa ditemukan dimanapun juga, baik itu terutama yang disoalkan itu di sungai maupun di laut. Nah, gimana tanggapan dari Bapak sendiri mengenai hal Oh iya betul. Sebetulnya memang sayang sekali karena plastik itu sampah yang nilai ekonomisnya apa namanya ada nilai ekonomisnya. Satu menjadi sulit kalau tadi ya tidak dilakukan pemilahan. Begitu dia bercampur dengan apa namanya dengan sampah organik yang gampang membusuk itu, maka pembersihannya dan lain sebagainya itu butuh effort yang lebih tinggi. Yang kedua ya tadi itu kalau dibuang di sungai dan kemudian sampai ke laut, proses pengambilannya itu juga membutuhkan effort yang lebih besar lagi. Nah, kalau di Kota Pekalongan sendiri kita sudah melakukan pencegahan itu. Kita punya tim namanya Jogo Kali itu dengan mencegat sampah-sampah, bukan hanya plastik sih sebetulnya. Di Sungai Kaliloji itu kita cegat. Oh iya. Nah, itu rata-rata kita sehari itu dapat 2 ton sampah dari sungai itu, 1 kontainer. Satu hari 2 ton Pak ya? Iya. Wah. Itu kita peroleh dari atas, tapi ya kebanyakan ya di sepanjang sungai itu juga. Ada nggak Pak sampah seperti kulkas gitu? Sampah apa? Sampah kayak kulkas, mesin cuci gitu. Kasur. Masih ada nggak Pak? Ada Pak, ada. Ada ya? Iya, jadi sungai kita itu Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya. Rame dong Pak ya. Oke, Pak, saya kembali ke WA lagi. Ada Mbak Indah di Panjang. WA-nya begini. Masih banyak bungkus jajan yang menggunakan plastik karena dianggap lebih mudah dan murah. Seharusnya gaya hidup seperti apa yang perlu dilakukan agar penggunaan plastik ini bisa dikurangi? Ini gimana nih Bapak Pak Budi dulu deh. Iya, tentu ini apa namanya? Ini kan style hidup masyarakat kita sekarang secara umum pengennya serba praktis, serba instan, yang serba mudah begitu. Dan plastik memang mungkin menjawab kebutuhan sebagian itu.
namun pasca penggunaannya itu yang memberikan PR yang tidak kecil dan kemampuan untuk keberlanjutan jangka panjangnya itu menjadi berat. Nah, kalau semua produsen sampah, para pelaku usaha itu mulai bisa mengurangi, minimal itu yang tidak sekali pakai, Pak. Boleh sih menggunakan fasilitas yang berbahan itu, tapi jangan sekali pakai. Jadi hal-hal yang wadah itu kalau mau berbahan plastik saya kira juga dalam hal-hal tertentu yang masih diperlukan, tapi jangan yang sifatnya sekali pakai yang sudah pasti setelah dipakai langsung dibuang. Dibuang gitu ya. Mungkin kita harus mulai bertahap seperti itu sebelum misalnya nanti mengganti total gitu ya, misalnya diregulasi. So kalau kita sih bisa saja sebetulnya mengeluarkan aturan melarang penggunaan plastik sekali pakai, tapi PR-nya kan kalau sudah dibuat kira-kira kita mampu menegakkan itu apa enggak? Dan kira-kira masyarakatnya siap apa enggak? Ini kan juga harus kita dan ini juga Pak, penyedianya siapa juga ada enggak yang menyediakan untuk barang substitusinya gitu kan? Iya betul. Kadang kan gitu, polemiknya kan di situ. Oke, kita mau tarik plastik, kita mau larang plastik, oke. Katakanlah kita nutup pabrik plastik, tapi apa penggantinya ini kan juga masih perlu dipikirkan juga nih Pak. Betul, betul itu. Itu. Nah ini satu WA lagi dari Ali di Medono nih Bapak. Bicara plastik seperti gunung es katanya. Nah sangat sulit untuk dicari solusinya. Harusnya dibuat pengganti plastik yang ramah lingkungan, tapi apakah bisa, apa tidak pemerintahnya untuk membuat pengganti plastik katanya. Apa Pak solusi untuk sebetulnya secara model dalam arti percontohan itu sudah ada lah, misalnya temuan-temuan itu, tetapi begitu kita bicara tentang masalisasi, tentang membuat dia sebagai produk massal, nah itu satu soal lagi, tapi sebagai sebuah inovasi saya kira sudah ada temuan-temuan, tapi apakah dia mampu menggantikan secara keseluruhan tentu butuh waktu. Yang kedua juga biaya, karena begitu kita beralih ke produk yang ramah lingkungan itu kadang-kadang tidak mudah diproduksi secara massal sehingga cost ekonominya kadang-kadang lebih tinggi. Nah, ini juga memberi tantangan yang tidak mudah, tetapi itu juga akan berjalan seiring dengan kesadaran dan tuntutan dari masyarakat. Jadi produk yang ramah lingkungan, produk industri hijau dan lain sebagainya itu kan sebetulnya di-driven oleh market Pak. Sepanjang marketnya itu juga masih oke-oke saja ya tentunya seperti itu. Tapi kalau marketnya, masyarakatnya sendiri sudah menuntut bahwa kalau produknya tidak ramah lingkungan, baik di dalam prosesnya maupun pewadahannya, nah biasanya produsen akan mengikuti itu Pak. Jadi ini juga timbal balik antara kebutuhan, selera, tuntutan konsumen dengan kesediaan produsen untuk menyediakan itu berbasis tuntutan konsumen juga ini. Iya sih Pak, kalau bahas soal ini nggak akan rampung dalam waktu 1-2 jam nih Pak. Ini seperti kuliah 140 SKS Pak. Karena sebenarnya banyak sekali yang mau saya tanyakan, tapi mungkin Bapak masih ada agenda lain Bapak. Oke. Matur nuwun Pak sudah. Terima kasih, matur nuwun Mas Ribut. Matur nuwun, salam Mbak Fitri juga itu ya. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Pak Budi SBS ya kalau kita ucapannya. Sri Budi Santoso. Nah ini menarik sekali Bu Fitri, ini kalau kita bicara tentang potensi ekonomi hari ini di pasar, hampir bisa dikatakan masyarakat sudah varian produk jajan katakanlah luar biasa banyak. Dan rata-rata mereka sudah menggunakan kemasan itu pakai plastik dan lain sebagainya, termasuk kertas yang juga mengurainya juga cukup panjang waktunya. Nah, ada nggak sih cara lain untuk bisa katakanlah mengganti
produk-produk itu kayak atau misalkan mengganti pembungkus plastik ini dengan menggunakan misalnya daun atau apa Iya, gitu. iya. Nah itu gimana itu, Bu? Ya betul. Jadi untuk pengganti kemasan ini kita pengganti kemasan plastik ini kita bisa menggunakan daun pisang ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan kertas yang untuk roti itu kita yang paper cup apa sih? itu ya bisa. Kemudian juga mungkin kita menyediakan jajan-jajan itu tanpa memberi kemasan sendiri-sendiri gitu, memberikan kemasan plastik sendiri-sendiri. Jadi cukup makanan tersebut ditutupi penutup gitu ya. Ketika ada pembeli mau beli gitu, baru kita kasih kita taruh di misalnya kardus gitu ya. Misalnya pembeli mau membeli beberapa macam jajan, kita jadikan satu di kardus itu gitu. Jadi tidak perlu membungkus jajanan itu masing-masing satu-satu dengan plastik gitu. Mungkin itu sih bisa jadi alternatif untuk gitu ya. mengurangi kemasan plastik di jajanan. Cuman kan memang kalau jajan anak-anak susah, Bu. Ya kecuali kalau yang jajan ini ya, makanya juga ini anak sekolah ya, jadi yang harus komitmen sekolahannya. Jadi Nah, ini dengan menerapkan kantin sehat ya, jadi di situ yang dijual hanya jajan yang homemade yang dibuat sendiri. Jadi tidak ada jajan pabrikan ya yang menggunakan kemasan plastik. Tentunya lebih sehat, lebih bergizi. Maka jajan-jajan yang homemade ini dibanding dengan yang kemasan pabrik gitu. Banyak sekali ya. Makanya problemnya kompleks banget, ini nggak akan selesai untuk dibicarakan dalam waktu 1-2 jam ini, Bu. Iya. Panjang banget. Karena kan gini, ngomongin soal kemasan, ngomongin apalagi kalau kita ngomongin soal di wilayah bisnis. Sebenarnya mau tidak mau kita harus harus bisa memandang bahwa ini adalah persoalan persaingan bisnis secara global. Bahwa katakanlah misalkan gini, dulu yang namanya jajanan itu kalau jajanan tradisional nggak ada yang berbungkus plastik. Iya betul ya. Tapi secara ekonomi dia nggak susah untuk dijual massal. Di produk massal susah. Betul. Dan cara penjualannya pun, cara marketingnya pun harus hari itu dibuat, harus hari itu juga harus habis. Iya betul. Nah ini kan kalau kayak gini kan sistem bisnis yang kayak gini susah diterapkan di era sekarang. Iya betul. Ya kan, sementara zaman sekarang saya bikin produk hari ini sebisa mungkin bertahan sampai berapa bulan, sehingga bisa dijual. Dengan kata lain, modal saya yang harus saya keluarkan itu tidak terlalu banyak, tapi keuntungan baliknya bisa lebih gitu. Nah ini kan di situ sebenarnya persaingannya. Iya, ya memang pasar itu kan memenuhi permintaan konsumen ya. Jadi memang ada demand and ini ya, supply and demand. Okay. Jadi ya kitanya yang harus bijak gitu aja, ya untuk meminimalisir untuk belanja menggunakan kantong plastik ataupun belanja produk yang menggunakan kemasan plastik gitu. Oke, wah ini memang nggak rampung ya, Bu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Oke, pokoknya ya kita usahakan bersama lah ya untuk bisa menyadari bahwa ya kita hidup di bumi ini. Dan bumi sudah memberikan luar biasa istilahnya tempat tinggal yang luar biasa untuk kita dengan segala macam hasil yang diberikan kepada kita. Makanya kita perlu untuk menyayangi bumi juga. Betul sekali. Dan terima kasih Bu Fitri sudah mau hadir. Sama-sama Pak Ribut. Akhirnya saya ketemu langsung. Wah, seneng saya juga akhirnya bertemu langsung. Bu Fitri, ada apa ini ya sebagai closing statement
Apa nih yang perlu disampaikan? Sebelum closing statement kami menginformasikan juga Dindakop UKM dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan kantong belanja ramah lingkungan dan dalam rangka memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Nanti insya Allah besok Jumat akan mengadakan aksi pembagian kantong belanja ramah lingkungan. Oh iya, ada ya? Iya, dalam Jumat? rangka. Iya, Aku besok ikut, Jumat di insya Allah di Pasar Grogolan dan Pasar Banyurip. Gitu, J. Istriku takon saya suruh datang aja deh. Siap. Dari Jumat. Dan untuk closing statementnya, masalah sampah ini tentunya bukan hanya masalah pemerintah saja ya, tapi perlu kerjasama dan peran aktif dari kita semua masyarakat untuk bersama-sama untuk menangani dan mengurangi timbulan sampah ini. Jadi marilah kita mulai mengurangi sampah itu mulai dari diri sendiri, mulai saat ini dan kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi yuk kurangi plastik untuk lingkungan yang lebih baik. Terima kasih Mas Ribut. Sami-sami. Dan ya Ibu nggak sendirian sih, seperti yang dinyanyikan sama Josh Groban. You'll never walk alone. Untuk sajian terakhir kita di kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Bati. Sampai jumpa. FM 91,2 Radio Kota Bati. News interaktif, solutif.